Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan oleh berita tentang kecelakaan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Dan terlebih lagi penyebabnya karena kegagalan dalam sistem pengereman atau yang sering kita kenal dengan istilah remblong. Sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab dari remblong ini? Dan itu juga bisa terjadi kepada kita pengguna kendaraan roda 2. Kali ini Om Gun akan membahas apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kegagalan dalam sistem pengereman atau yang sering kita kenal dengan istilah remblong. Let's go! Hai, Paito Bro and Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Ngobrolin Motor bareng Om Gun. Seperti di episode yang sudah Om Gun rilis sebelumnya, Om Gun sudah membahas mengenai kampas rem. Dan topik kali ini tidak kalah pentingnya, masih tentang keselamatan dalam sistem pengereman, yaitu minyak rem atau bahasa kerennya itu brake fluid. Karena satu-satunya komponen yang ada dalam motor kita yang berfungsi sebagai fitur untuk pengereman yaitu hanya satu. Kalau Anda tidak pelihara ini, ya berarti sistem pengereman akan gagal dan ini berdampak terhadap keselamatan kita dalam berkendara. Kegagalan sistem pengereman atau remblong itu bisa saja terjadi pada siapapun. Terlebih lagi saat Anda membawa motor Anda dalam kondisi berkendara yang ekstrim. Seperti contohnya ketika Anda melalui turunan yang panjang, jalanan yang berliku, atau jalanan perkotaan yang padat sehingga membuat kita harus stop and go. Pada kondisi-kondisi seperti ini, kita sangat mengandalkan pengereman. Nah, disinilah pentingnya fitur pengereman yang ada di motor kita. Lalu seperti apa gejala yang bisa kita rasakan saat sistem pengereman kita tidak optimal? Salah satu contoh misalkan ketika kita mendengar suara gesekan antara lempeng dari brake pad atau kampas rem yang sudah habis komponnya itu bergesekan langsung dengan disc brake atau cakram dari motor Anda. Di situ kita patut waspada karena ini akan menyebabkan kegagalan dari sistem pengereman Anda. Gejala kedua yang bisa kita rasakan pada saat kita menarik tuas rem, itu kita tidak merasakan kalau si kampas rem ini menjepit dari cakram. Sehingga pada saat kita tarik tuas remnya, rasanya motor ini tetap nyelonong gitu ya. Nah, secara umum penyebab kegagalan sistem pengereman itu bisa Om Gun kategorikan menjadi 3 penyebab utama. Penyebab kegagalan yang pertama dari sistem pengereman ini yakni kegagalan mekanis. Kegagalan ini bisa terjadi pada master silinder, master kaliper, atau bocornya selang cairan rem yang menghubungkan master silinder dan master kaliper. Penyebab kegagalan yang kedua yakni kegagalan kompon. Fading adalah contoh dari kasus ini. Kondisi di mana kampas rem kehilangan koefisien gesek atau kemampuan untuk menghentikan putaran roda dikarenakan kondisi panas yang berlebih atau overheating akibat terjadinya gesekan dari kampas rem dengan cakram yang terlalu lama. Penyebab kegagalan yang ketiga adalah kegagalan fluida. Kondisi ini ditandai oleh meningkatnya daya kompresibilitas dari cairan rem yang ada dalam sistem pengereman kita, sehingga pengereman yang kita lakukan itu tidak responsif.
Pada kesempatan kali ini, Om Gun akan fokus terhadap penyebab kegagalan yang ketiga tadi, yakni kegagalan yang disebabkan karena sistem fluida. Penyebab kegagalan pada fluida yaitu tidak berfungsinya cairan rem atau yang sering kita kenal dengan istilah minyak rem sebagaimana mestinya. Cairan rem itu tidak dapat meneruskan dorongan tenaga dari piston pada master cylinder menuju piston yang ada di master caliper. Sehingga disinilah terjadinya penyebab kegagalan sistem pengereman. Untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana mekanisme pengereman pada rem cakram atau rem hidrolik ini. Ada beberapa komponen yakni handle rem atau tuas rem, kemudian master cylinder atau master rem, selang rem, kemudian ada kaliper, juga ada kampas rem dan cakram. Mekanisme kerjanya adalah pada saat tuas rem itu kita tekan atau kita tarik, tuas ini akan menekan piston yang ada pada master cylinder untuk meneruskan tenaga tersebut melalui cairan rem menuju piston yang ada di master caliper. Kegagalan yang terjadi dari mekanisme fluida ini adalah cairan fluida tidak dapat meneruskan tenaga yang diberikan oleh piston master cylinder menuju piston pada master caliper, sehingga brake pad tidak dapat menjepit cakram. Nah, disinilah letak kegagalan terjadinya pengereman. Pertanyaannya adalah, mengapa cairan rem bisa gagal dalam menjalankan fungsinya? Kegagalan cairan rem tersebut itu disebabkan karena menurunnya karakteristik dari cairan tersebut. Kita tahu karakteristik dari masing-masing minyak rem tersebut ditandai dengan istilah DOT atau DOT. Ada DOT 3, DOT 4, DOT 5, dan DOT 5i. DOT atau Department of Transportation. Ya, kira-kira mirip-mirip Kemenhub-nya Amerika Serikat. Nah, ini adalah lembaga yang mengeluarkan spesifikasi dari masing-masing cairan rem tersebut, seperti DOT 3, DOT 4, DOT 5, dan DOT 5i. Nah, masing-masing cairan tersebut memiliki karakteristik diantaranya titik didihnya yang berbeda-beda. Kita lihat diagram berikut. Ini adalah diagram yang menunjukkan karakteristik dari masing-masing angka dot dari minyak rem. Ada dot 3, dot 4, dot 5, dan dot 5i. Masing-masing itu memiliki titik didih, baik itu pada kondisi kering atau dry condition dan wet condition atau pada kondisi basah. Untuk dot 3, di situ tertera dry condition pada 205 derajat Celcius dan kondisi basah pada 140 derajat Celcius. Sedangkan dot 4 memiliki titik didih yang lebih tinggi baik itu pada kondisi kering maupun kondisi basah, yakni berturut-turut 230 derajat Celcius dan 155 derajat Celcius. Sementara untuk dot 5 memiliki titik didih 260 derajat Celcius untuk kondisi kering dan 180 derajat Celcius pada kondisi basah. Sementara yang tertinggi ada di dot 5i, yaitu pada dry condition atau kondisi kering 270 derajat Celcius dan pada kondisi basah 185 derajat Celcius. Kemudian kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan kondisi kering atau kondisi basah? Dry condition atau wet condition. Kondisi kering adalah kondisi di mana cairan rem tersebut itu baru dibuka. Sementara kondisi wet condition adalah kondisi di mana cairan rem tersebut itu sudah terpakai, sudah dibuka dan sudah terpakai, sehingga mengalami perbedaan. Kenapa cairan rem ini bisa mengalami perbedaan?
Karena cairan rem terbuat dari bahan polyglycol yang mempunyai efek higroskopis. Efek higroskopis ini adalah kemampuan dari cairan rem tersebut untuk menyerap kelembaban udara. Kelembapan udara ini yang mempengaruhi atau merubah titik didih dari cairan rem tersebut. Dari yang awalnya tinggi menjadi rendah. Indonesia memiliki tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi, yakni antara 60% sampai dengan 80%. Dan tingkat penyerapan kelembaban udara tersebut sebesar 3% selama 1 tahun terhadap cairan rem. Lalu Anda bertanya, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan penggantian cairan rem? Atau jangan-jangan belum pernah ganti dari sejak beli motor. Untuk motor, itu sebaiknya dilakukan tiap 10.000 km atau 1 tahun sekali. Sementara untuk mobil itu bisa sampai 20.000 km atau 2 tahun sekali. Kenapa motor bisa beda dengan mobil? Sistem pengereman pada motor itu terbuka. Jadi master silinder, kaliper, dan selang remnya itu langsung berhubungan dengan udara luar. Sementara mobil sistem pengeremannya dalam posisi yang terlindung, tertutup oleh bodi-bodi, sehingga tidak terpapar oleh kelembaban udara sekitar. Jadi kesimpulannya adalah jangan Anda anggap remeh cairan rem yang ada di motor Anda. Atau buat Anda yang belum pernah ganti minyak rem sama sekali, atau bahkan belum pernah ganti mulai dari beli motor, lakukan segera penggantian menggunakan minyak rem yang terpercaya dengan standar DOT yang sudah direkomendasikan. Dan satu tip dari Om Gun, jangan gunakan cairan rem atau minyak rem yang sudah lama terbuka, karena kondisi titik didihnya sudah berubah dari standarnya dan kita tidak tahu berapa titik didihnya dari cairan rem tersebut. Karena ini sangat berbahaya, mempengaruhi dari kemampuan daya pengereman pada motor Anda. Jika video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa klik pula tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Om Gun dan Faito. Jangan lupa, Faito, di mana pengalaman berkendara diperhitungkan. Let's go!